luar biasa. Ya, di dalam kekristenan itu, dalam membangun rumah tangga itu ada firman untuk istri dan firman untuk suami. Firman untuk suami apa? Hai suami, mengasihilah apa? Istri. Istri firmannya apa? Duduk apa tangguh? Duduk di gereja, di rumah? Ya, ya, nah itu, ya istri tunduk. Kalau istri sudah tunduk, suami tidak mengasihi dia, di mata Tuhan suami salah. Kalau suami sudah berusaha mengasihi istri, tapi istri malah berlaku tidak tunduk, di mata suami, di mata Tuhan, istri apa? Salah. Itu sebabnya istri yang tunduk sama suami itu banyak sakitnya. Itu ada ayatnya. Suami yang tidak mengasihi istri itu doanya sampai 8 kali. Kan itu ada ayatnya tadi. Tidak didengar. Dia mau doa, udah kayak Kristen sampai Islam juga tetap aja. Ya, tidak pernah didengar. Itu sebabnya semua itu Alkitab bilang apa? Rukun dan damai. Kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Itu berkat diperintahkan. Ya, bukan disuruh, diperintah. Pergi. Berkati itu keluarga. Kalau ada keluarga yang kadang-kadang, masalah kecil aja ribut. Suami istri lagi nyetir, pas menuju Ancol, menuju bandara. Sore-sore kan ada matahari. Ya, ada matahari, tahu kan? Matahari apa bulan? Ya. Suami istri berdebat, suami bilang itu matahari, istri bilang bulan mana? Masa sore-sore dulu dan masih matahari masih terang, masa besar lagi merah. Matahari, bulan. Itu berdebat. Akhirnya di pintu tol tanya, Mas, itu matahari apa bulan? Oh maaf Bu Pak, saya orang baru di sini. Jadi tambah bego lah. Ya, jadi saudara gue Tuhan kadang-kadang ada suami istri kadang-kadang mau minta apa aja ribut. Mau beli mobil aja bisa kadang-kadang ribut. Istri lagi berdoa, Tuhan doa kuasa. Kami belum punya mobil, anak-anak naik Gojek semuanya. Tuhan kasih kami mobil Avanza. Biar Avanza cukuplah untuk kami. Tuhan langsung tahu. Mereka kirim ke Avanza. Begitu kan mungkin suami lagi doa puasa di kamar sebelah. Tuhan, kami udah tidak punya mobil, kirim kami Innova. Biar anak-anak bisa tahu. Akhirnya mereka tahu. Tuhan, kenapa nggak kasih itu keluarga? Lakinya minta Innova. Ini minta apa? Avanza. Ya udah tunggu aja. Naik bajai dulu. Ya. Kadang-kadang berkat itu tidak datang bukan karena memang Tuhan belum memberkati. Kadang-kadang kita sendiri, bukan kita, saudara. Kalau kita kan termasuk saya. Ya, jadi saudara pegang dalam Tuhan yang kita lihat di situ bahwa dalam kehidupan kita, ya Tuhan mau supaya kita saling menghargai. Coba saudara lihat ayat 6. Ayat 6 apa? Ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhan. Panggil suami sendiri Tuhan. Saudara panggil suami apa? Boy. Betul itu kata mulut-mulut tikus rokan gitu ya. Satu kali memang kadang-kadang lucu-lucu. Saya satu kali lagi konseling sama keluarga di restoran. Memang kalau konseling rumah tangga dengan saya itu, saudara kalau mau konseling sama saya, jangan di gereja. Kurang. Saya kalau mau konseling itu di restoran, cocok. Iya, kalau di gereja kan nggak ada konsumsi, paling ada aqua. Jadi kita udah capek kurang gizi dari ayat yang kita hilang. Itu sebabnya saya ingat itu ya, dari kalau konseling di restoran. Jadi kalau di restoran kan sambil potong steak,
Jadi ayat yang hilang masuk lagi. Ya jadi akhirnya ya lagi ngobrol-ngobrol, Pak Richard, istri saya ini mulutnya jahat. Anu aja yang memang terlalu perasaan, terlalu bawa perasaan Pak. Lu kadang-kadang suka ngomong gue bentak, saya diam aja. Ya, langsung dia bilang gitu, suaminya bilang gitu. Iya lah Pak Richard, kalau kita marah atau suami atau istri kita bilang, pala lu peang gitu kan. Tapi istri saya kalau bilang, pala lu botai. Oh Tuhan, saya tertawa saja mulut istrinya itu kecil, agak kecil. Memang wanita kecil-kecil mulut gitu, kayak tikus loteng. Selalu tahu tikus loteng. Tikus loteng kecil-kecil, tapi kalau gigit kabel putus. Tapi saya lihat sini sih, nggak ada tikus loteng kan. Tikus tanah semua. Ya jadi saudara pegang dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa saling menghargai ya, dalam berkeluarga itu yang memang orang pacaran ya orang menikah itu beda. Kalau orang pacaran yang masih pacaran itu kalau menikah itu beda, ya menikah itu ada 5 tahap, pacaran itu nggak ada tahap, ya. Yang pertama. Sini aja lah. Nah ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan semua? Kelihatan. Yang tembok-tembok itu? Nanti setelah ibadah panitia tolong. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus nggak pernah pakai main, jangan main. 5.000 orang, ada yang terpeleng bukit, kedengaran juga, hebat. Tapi zaman sekarang kan sudah ya kerja cerdas. Kerja cerdas itu artinya sudah pakai teknologi. Ya jadi kita, zaman Yesus itu nggak ada, tapi ya zaman Richard ada. Ya jadi dalam berkeluarga saudara, ini ada 5 tahap. Tahap yang pertama itu disebut yang love. Cinta anak muda. Ini usia pernikahan 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Coba lihat saudara, orang yang menikah 1 sampai 2 tahun. Itu panas, hot terus. Kemana-mana pegangan. Tapi memang begitu ya, suami istri itu dilihat dari dekat dan jauhnya itu dilihat dari tahun mereka menikah. Coba kalau baru menikah, baru 2 tahun, itu jalan kulit saya. Kalau udah 5 tahun keluar gereja, suami depan, istri belakang, udah main kereta. Coba terang jalan. Kalau udah 10 tahun, suami depan, istri belakang, udah jalan duluan. 30 tahun, istri kejar suami, 40 tahun suami udah di mobil, istri masih apa? Ya, terserah pas jalan. Ya jadi saudara pegang dalam Tuhan, nah ini orang kalau menikah 1 sampai 2 tahun itu disebut yang love. Ini cinta kamu. Itu masih engkau malaikatku. Orang mau bilang apa? Wah dia bini gue. Ya. Nah, tahap kedua itu 3 sampai 10 tahun disebut realistic love. Realistic love. Dua-dua mulai realistis. Mulai tahu negatifnya, mulai tahu jelek-jeleknya, mulai kelihatan. Kalau yang love itu enggak kelihatan. Masih engkau malaikatku, engkau bidadari. Kalau udah di realistic love itu 3 sampai 10 tahun udah mulai. Ternyata lu kasar orangnya, udah mulai keluar, mulai protes, mulai kritik. Mulut lu kayak mak lu, lu juga kayak bapak lu. Lu kalau pergi hanya Allah yang tahu. Udah mulai ribut-ribut, udah mulai berantem. Itu sebabnya saudara lihat orang bercerai rata-rata itu 3 sampai 10 tahun banyak pernikahan yang tumbang di sini. Ya, banyak yang tumbang. Coba saudara lihat orang menikah berapa tahun? 7 tahun. Sebelum 10 itu banyak yang
Karena di sini udah mulai negatifnya keluar. Suami istri berantem, istri kabur ke rumah orang tua. Orang tua nggak ikut campur, dibilang ikut campur. Ikut campur salah, nggak ikut campur salah. Istri pergi kabur ke rumah orang tua, tunggu suami jemput, baru dia pulang. Kalau dijemput dia tunggu sampai dijemput. Kalau dijemput dia pulang sendiri. Kayak orang gila, ya. Ya jadi, ya. Ini yang disebut realistis lah. Mulai kritik satu sama lain. Yang ketiga itu tahap ketiga itu 11 sampai 25 tahun. Ini disebut comfortable love. Mulai nyaman, cinta mulai nyaman. Dua-dua udah jarang ribut. Ada ributnya, cuma jarang. Karena malu anak-anak udah gede. Mau berantem, ada anak. Injak-injak di kamar. Ya, jadi berantem di kamar. Ya, kadang-kadang mau berantem depan anak, istri mengalah karena ada anak. Udah. Ini comfortable love. Mungkin juga udah kecapean karena ditabuk di ini ya, tahap kedua nih ya. Udah kecapean, udah dia tuh capean, ributnya dia jadi panjang, udah jadi ini comfortable love. Yang keempat itu 26 sampai 35. Itu disebut renewing love. Dua-dua mulai masa puber. Puber kedua mulai muncul. Jangan kaget kalau suamimu, bapak atau bapakmu mulai gaya rambut udah kayak Ronaldo. Ya. Zaman dulu kan bapak-bapak kan gitu kan pakai minyak rambut yang dulu. Sekarang kayak masih Beckham. Tuh, kayak baju aja dari Zara. Oh, emak udah sasar kamu. 2 jika. Jadi kalau lewat portal harus Jakarta. Ya, jangan kaget kalau emak sekarang tuh listrik aja semuanya baru jalan main-main. Merah menyala. Udah menyala di luar, gigi juga kan. Saya pernah bilang, itu gigi pak, iya sisanya dimakan. Ya jadi suka lakukan ini. Dua-dua mulai merapatkan. Jangan kaget kalau orang udah mulai di atas 25 tahun udah mulai rapat-rapat lagi, mulai berdua-dua. Mungkin waktu di sini ini udah kecapean ya sendiri-sendiri. Ya di sini sendiri. Yang kelima ini yang disebut tahap terakhir, disebut transcendent love. Cinta yang agung. Itu usia pernikahan 36 sampai game over. Sampai selesai. Ya, ini. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang menikah udah di atas 35 tahun? Coba katakan. Oma berapa tahun? Menikah berapa tahun Oma? 40 tahun? 50-40 maksudnya? 50 tahun tahun 40. 40. Oh ya 40 tahun. Iya. Oma ada di mana? Oh udah menikah? Oh berarti udah lewat. Ya. Yang belum menikah? Rata-rata udah menikah semua. Tante berapa tahun? Iya. Opa masih ada? Ada. Coba saudara lihat. Tapi nggak ada di sini ya? Nggak ada. Coba saudara lihat. Orang kalau sudah menikah di atas 35 tahun, itu biasanya berdua-dua saja. Anak sudah bukan lagi menjadi sahabat. Orang yang udah di atas 35 tahun tanya kan, paling senang itu kalau ada kumpul Natal, semua kumpul, cucu-cucu datang, gitu. Setelah itu pulang berdua lagi. Gitu. Jadi oma dan opa itu udah berdua. Anak-anak sekarang itu kalau lihat orang tua udah tua tuh nggak dekat, cuma tinggal tunggu aja, tinggal ngomong aja. Minum obat sekarang tidur, ya. Tidur lagi, kamu minum obat. Anak kurang ajar sekarang. Misalnya suruh
orang bapak mama minum obat tidur, makan, jangan sedikit makan banyak gitu. Setelah itu dia hilang. Itu sebabnya opa dan mama itu kalau udah di atas 35 tahun berdua-dua aja, sendiri kemana-mana berdua, ke McDonald juga berdua. Pesan paket A, kita paket A, kentang, nasi, ayam, Coca-Cola. Lagi dulu makan, opa tuang setengah-setengah, setengah Coca-Cola, setengah opa. Nasi setengah-setengah, ayam kopi-kopi setengah-setengah. Opa itu kentang ada 14 batang, 7. Opa makan duluan, opa ngeliat pelayan nggak makan, kesama ya nggak bisa, oma duluan. Emang kenapa? Gigi palsu cuma 1. Jadi oma makan dulu, kalau oma makan oma tinggal. Ya, jangan tertawa kalau nanti setelah. Ya, jadi saudara kegendaran Tuhan, kita lihat sini. Ya, cinta yang agung ini, saudara bisa melewatinya, dan satu saat saudara akan tahu bahwa yang disebut cinta agung itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Saudara belum bisa bilang amin karena saudara belum di tahap itu. Coba tanya yang baru menikah 10 tahun, 20 tahun, tanya itu masih amalkan ayat itu enggak? Pasti kalau berantem, mau mendingan cerai aja lu. Ya gue juga nggak apa-apa, gue mau cerai. Berantem pasti ngomong cerai terus. Ayat itu nggak diingat. Tapi begitu kedua-dua udah tua, baru itu ayat itu. Udah nggak bisa rubah lagi. Apa yang dipersatukan Tuhan udah tidak bisa berpisah. Kalau sampai bercerai, siapa yang mau? Dua-dua udah kada luas. Ya, udah nggak ada mau lah, ya dua-dua. Bukan berarti, ya artinya di situ baru saudara bisa. Kalau orang baru menikah, begini, masih ribut, masih ngomong cerai lah. Kalau di sini udah nggak ada, udah nggak bisa cerai. Ya, itu sebabnya dalam kehidupan kita itu tahap-tahapnya. Jadi orang berkeluarga dengan menikah itu beda. Orang pacaran dan menikah itu beda, jangan main-main. Pacaran mah gampang aja. Kalau menikah itu ada tahap. Itu sebabnya kalau pacaran, cowok itu kadang-kadang tampil dulu luar biasa, ya kayak malaikat. Cewek tampil kayak bidadari, laut pantai selatan. Bayangkan. Itu sebabnya kalau saya bilang yang pacaran-pacaran jangan terlalu lebay. Kalau lagi muji cowoknya, engkau malaikat. Tambah tidak bisa gitu. Coba tanya ibu-ibu itu yang udah menikah, suami masih jadi malaikat? Masih Pak, malaikat kecabut nyawa. Ya jadi saudara kegendaran. Itu sebabnya dalam kehidupan kita ya sebagai anak Tuhan, marilah ya. Ini kita khusus ini bicara tentang ya keluarga ya, bagaimana mencintai pasangan Anda. Nah, saya mencatat sini bahwa cinta itu ibarat tanaman. Untuk bertumbuh dan berkembang perlu perawatan. Harus dirawat.